Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer, pertemuan 2 membahas tentang faktor manusia. Maksudnya di sini adalah faktor manusia dalam perancangan antarmuka atau interface. Sistem pengolahan pada manusia dan komputer pada dasarnya hampir sama ya. Jadi ada input, proses, dan output yang membentuk sebuah sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan tertentu. Kalau sistem komputer, maka ada 3 aspek. Yang pertama adalah hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras yang kita bisa lihat secara fisik. Kemudian yang kedua adalah software. Software inilah yang menjalankan perangkat keras. Yang ketiga adalah manusia, yaitu yang menggunakan komputer. Kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi dalam merancang interface? Faktor manusia dalam merancang interface yang pertama adalah penglihatan. Nah, di sini ada beberapa hal berkaitan dengan penglihatan. Yang pertama adalah luminance, yang kedua kontras, yang ketiga kecerahan. Luminance ini sebetulnya hampir sama dengan kecerahan ya. Jadi luminance yaitu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Luminance ini lebih kepada satuan atau intensitas seberapa cerah suatu objek. Kalau mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat gambar ini. Di situ terlihat bahwa sebenarnya brightness itu hampir sama dengan luminance ya. Luminance itu adalah tingkat kecerahan mulai dari gelap sampai paling cerah. Nah, kalau yang tengah itu misalkan white, misalkan kita anggap ada sebuah objek ya, kemudian dengan seadanya. Lalu kalau kita buat semakin cerah, berarti kita meningkatkan brightness-nya, itu berarti tingkat luminance-nya juga semakin besar. Nah, kalau misalkan ke arah dari tengah ke arah kiri, maka itu tingkat luminance-nya semakin rendah. Nah, itu berarti lebih ke arah gelap atau disebut dengan blackness. Sedangkan kontras yaitu misalkan gini, kalau Anda menggunakan aplikasi untuk mengedit sebuah gambar atau foto, Anda misalkan tingkatkan kontrasnya. Kontras itu akan membuat bagian gelap dari foto tersebut itu semakin gelap, bagian terang semakin terang. Jadi nanti ada terlihat kontras gitu antara bagian yang gelap dengan yang terang. Yang keempat adalah sudut dan ketajaman. Yang kelima adalah medan penglihatan. Nah, kita lihat di sini mungkin akan lebih jelas kalau melalui gambar. Misalkan yang tengah itu adalah optical center atau pandangannya ya, mata kita. Nah, yang angle of view itulah yang disebut dengan sudut ketajaman penglihatan. Kemudian yang field of view itulah yang disebut dengan medan penglihatan. Jelas ya. Kemudian yang ke F, yang keenam yaitu warna. Nah, warna ini mempengaruhi dalam perancangan interface. Karena sebagai perancang itu faktor subjektif, perancang interface itu sukanya warna apa, kemudian pengguna itu sukanya warna apa, kan macam-macam ya. Kemudian bagaimana menggunakan warna, kombinasi warna? Kita pasti dalam rancangan antarmuka itu menerapkan warna-warna. Nah, apabila di situ kita mau memberikan latar belakang dengan warna apa, lalu di dalamnya ada garis tipis, lalu ada teks, berapa sih proporsionalnya? Misalkan kalau Anda menggunakan latar belakang putih, yang baris pertama ya, kemudian Anda menerapkan situ ada garis tipis dan teks, maka kalau penggunaan warna biru, hitam, merah, biru 94%, hitam 63%, merah 25%. Kalau menggunakan garis tebal dan teks, lalu menggunakan warna hitam, biru, dan merah, maka porsinya hitam 69%, biru 63%, merah 31%, dan seterusnya ya. Ini bisa dijadikan panduan dalam menggunakan warna di dalam perancangan interface. Dan jangan lupa ada aspek meskipun bebas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian warna atau pemilihan warna untuk interface ya. Yang pertama adalah aspek psikologis. Yang pertama adalah hindari pemakaian warna yang tajam dan simultan ya. Tajam itu di sini misalkan merah, jingga, kuning
dan hijau dapat dilihat bersama-sama. Simultan itu maksudnya bersama-sama ya. Tapi kalau Anda menggunakan warna sian, biru, merah secara bersama-sama, maka tidak seperti halnya merah, jingga, kuning yang digunakan secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua adalah hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Kenapa? Karena penglihatan manusia tidak dapat memandang secara terperinci, tajam, serta bergelombang pendek. Lalu hindari warna berdekatan yang hanya berbeda karena warna akan berubah ketika cahaya berubah. Ya, misalkan sama-sama hijau, tapi yang satu hijaunya berbeda dengan yang lain, agak berbeda. Kemudian hindari penempatan warna merah dan hijau secara berseberangan pada tampilan skala besar. Kemudian gunakan warna biru dan kuning kalau kita mau membuat tampilan skala besar. Yang kedua, selain aspek psikologi, yang perlu diperhatikan adalah aspek perseptual. Aspek perseptual di sini yang pertama adalah ketajaman dan kecerahan. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan foto atau gambarnya itu dalam bentuk cetakan atau tercetak, ya itu kita bisa membedakan antara lightness dan brightness. Tapi kalau di layar monitor itu agak kurang jelas mana yang disebut dengan lightness atau brightness ya. Kadang-kadang kita untuk menajamkan gambar kita melakukan peningkatan kecerahan. Tuh, jadi jatuhnya sama aja. Lalu tidak semua warna mudah dibaca. Warna latar belakang gelap seperti merah, biru, magenta, coklat itu akan lebih baik ya kalau misalkan warna dibandingkan dengan warna-warna cerah sebagai background. Yang ketiga adalah aspek kognitif. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan warna yang berlebihan, jadi terlalu warna-warni gitu ya. Kemudian warna yang sama akan membawa pesan serupa. Seperti misalnya gini, kalau Anda memberikan warna untuk tombol cancel, terus warnanya adalah kuning. Nah, pada antarmuka berikutnya itu sebaiknya Anda menggunakan warna yang sama. Jadi si pengguna aplikasi itu akan mengenali bahwa setiap tanda kuning itu biasanya cancel gitu ya. Kemudian kecerahan itu memang akan menarik perhatian, tapi sekali lagi jangan mentang-mentang akan menarik perhatian Anda terlalu banyak menggunakan warna. Nah, itu mengenai penglihatan. Yang kedua adalah pendengaran ya. Jadi misalkan pada aplikasi animasi. Nah, aplikasi animasi itu kan bukan cuma berharap pengguna itu bisa melihat tampilan yang bagus. Mungkin pada animasi itu ada suara-suara yang dikeluarkan. Nah, ini harus diperhatikan juga suaranya yang bagus dan tidak terlalu kencang ya. Tapi itu kan bisa diatur dari volumenya mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu sentuhan, merupakan sarana manusia untuk berinteraksi ya. Jadi misalkan gini, kalau kita menggunakan antarmuka itu kita bisa desain mana yang menggunakan keyboard, kapan inputan yang menggunakan mouse gitu misalkan, kapan yang menggunakan suara. Kemudian kalau menggunakan keyboard itu untuk inputan yang seperti apa. Yang keempat yaitu pemodelan sistem pengolahan. Jadi di sini model sistem pengolahan manusia itu kan menggabungkan antara perseptual, intelektual, dan motorik ya. Jadi pada saat kita melakukan perancangan antarmuka, kita bukan memilih salah satu dari aspek apa, tapi dari semua aspek, bukan cuma memperhatikan dari aspek supaya enak dilihat, tapi kita tidak memperhatikan aspek lainnya ya. Yang kelima yaitu pengendalian motorik. Jadi gini, biasanya kalau kita menggunakan mouse, itu yang sering digunakan adalah yang klik kiri ya. Nah, kalau misalkan klik kanan itu kan jarang digunakan. Jadi misalkan kita harus memberikan petunjuk gitu. Kalau memang seharus kita menggunakan klik kanan untuk menggunakan menu-menu tertentu. Baik, demikian untuk pertemuan 2 materi interaksi manusia dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.